Setiap metrik evaluasi memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik masalah. Accuracy cocok digunakan ketika distribusi kelas relatif seimbang dan biaya kesalahan antar kelas hampir sama. Namun, jika data tidak seimbang, accuracy bisa memberi gambaran yang keliru. Precision lebih tepat digunakan ketika false positif memiliki biaya tinggi, misalnya sistem spam atau kasus penolakan kredit yang tidak tepat. Sebaliknya, recall penting ketika false negatif lebih berisiko, seperti pada screening penyakit atau deteksi risiko stunting. F1 score digunakan ketika kita ingin menjaga keseimbangan antara precision dan recall, terutama pada data tidak seimbang. Sementara itu, ROC/AUC membantu menilai kemampuan model memisahkan kelas pada berbagai threshold. Jadi, tidak ada metrik yang selalu paling baik, yang ada adalah metrik yang paling relevan dengan tujuan masalah. Berbeda dengan klasifikasi yang memprediksi label atau kelas, regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Karena itu, evaluasi regresi berfokus pada seberapa jauh jarak antara nilai prediksi dan nilai aktual. Ada beberapa metrik utama yang perlu dipahami. MAE mengukur rata-rata selisih absolut, sehingga mudah dijelaskan karena satuannya sama dengan target. MSE menghitung rata-rata kuadrat error, sehingga kesalahan besar diberi hukuman lebih kuat. RMSE adalah akar dari MSE, sehingga kembali ke satuan asli tetapi tetap sensitif terhadap outlier. MAPE menyajikan error dalam bentuk persentase, sehingga mudah dikomunikasikan namun bermasalah jika nilai aktual mendekati 0. Terakhir, R-squared menunjukkan proporsi variasi target yang dapat dijelaskan oleh model, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kualitas. Pada model klasifikasi, terutama yang menghasilkan probabilitas, kita sering mengenal threshold atau ambang batas keputusan. Banyak mahasiswa berasumsi bahwa threshold 0,5 selalu menjadi pilihan terbaik. Padahal, dalam praktik, threshold harus disesuaikan dengan tujuan masalah dan biaya kesalahan. Misalnya, pada kasus kesehatan masyarakat, kita mungkin menurunkan threshold agar lebih banyak kasus berisiko terdeteksi, sehingga recall meningkat. Sebaliknya, pada fraud detection, threshold bisa dinaikkan agar prediksi positif benar-benar lebih meyakinkan, sehingga precision meningkat. Selain threshold, kita juga perlu memperhatikan kalibrasi model, yaitu apakah probabilitas yang diberikan model benar-benar mencerminkan tingkat risiko yang realistis. Model dengan algoritma bagus tetap bisa tidak berguna secara operasional jika threshold dan probabilitasnya tidak sesuai konteks keputusan. Agar evaluasi model lebih andal, kita dapat menggunakan teknik cross-validation, khususnya K-fold cross-validation. Pada teknik ini, data dibagi menjadi beberapa bagian atau lipatan. Model kemudian dilatih dan diuji beberapa kali, dengan kombinasi data latih dan data uji yang berbeda pada setiap putaran. Setelah itu, hasil evaluasi dari semua lipatan dirata-ratakan. Tujuannya adalah agar penilaian performa model tidak bergantung hanya pada satu pembagian data secara acak. Dengan cross-validation, kita bisa memperoleh gambaran performa yang lebih stabil dan representatif. Pada data klasifikasi yang tidak seimbang, teknik seperti stratified K-fold sering digunakan agar proporsi kelas tetap terjaga pada setiap lipatan. Jadi, cross-validation membantu kita menilai apakah model benar-benar konsisten, bukan hanya kebetulan bagus pada satu subset data tertentu. Pada bagian ketiga ini, kita membahas tahapan kerja evaluasi model secara sistematis. Tahap pertama adalah mendefinisikan tujuan bisnis, riset, atau kebijakan. Tanpa tujuan yang jelas, metrik evaluasi bisa dipilih secara keliru. Misalnya, tujuan deteksi risiko kesehatan tentu berbeda dengan tujuan prediksi penjualan. Tahap kedua adalah memahami karakter data seperti ukuran data, missing value, outlier, distribusi target, dan kemungkinan class imbalance. Tahap ketiga, kita menentukan protokol evaluasi, apakah menggunakan train validation test split atau K-fold cross validation. Pemilihan protokol ini penting agar evaluasi tidak bias. Tahap keempat adalah memilih metrik yang sesuai dengan domain masalah, misalnya kesehatan, kredit, atau forecasting. Dengan tahapan ini, evaluasi model menjadi lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah tujuan, data, protokol, dan metrik ditentukan, tahapan evaluasi model berlanjut pada 3 aktivitas penting. Pertama, kita perlu membandingkan beberapa model. Dalam praktik, jarang sekali hanya ada satu model yang langsung dianggap terbaik. Kita dapat membandingkan logistic regression, random forest, XGBoost, SVM, atau LSTM untuk data deret waktu, sesuai karakter masalahnya. Kedua, hasil evaluasi harus diinterpretasikan secara kritis. Jangan berhenti pada pernyataan akurasi 90%. Kita perlu bertanya, bagaimana performa pada kelas minoritas? Apakah ada wilayah atau kelompok tertentu yang hasilnya buruk? Ketiga, setelah model digunakan, tetap diperlukan monitoring pasca deployment. Model yang bagus hari ini bisa menurun performanya karena data drift atau perubahan perilaku populasi. Jadi, evaluasi adalah proses berkelanjutan. Pada bagian keempat ini, kita akan melihat penerapan evaluasi model melalui studi kasus nyata di Indonesia, yaitu model risiko stunting.
stunting dipilih karena merupakan isu yang sangat relevan, memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan anak, dan berkaitan langsung dengan kebijakan publik. Dalam konteks ini, model data mining dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi anak atau wilayah yang memiliki risiko stunting lebih tinggi. Namun, model semacam ini tidak boleh dinilai hanya dari akurasi. Kita harus memperhatikan apakah model mampu menemukan kasus berisiko secara tepat, apakah ada kelompok yang terlewat, dan bagaimana dampak kesalahan prediksi terhadap intervensi kesehatan. Jika model salah mengevaluasi risiko, bantuan bisa tidak sampai kepada sasaran yang membutuhkan. Karena itu, evaluasi model menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan publik. Untuk memahami pentingnya evaluasi model risiko stunting, kita perlu melihat konteks nasionalnya. Berdasarkan data SSGI 2024 yang dirilis Kemenko PMK, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8%, turun dari 21,5% pada tahun 2023. Namun, angka ini tetap menunjukkan tantangan besar, karena setara dengan sekitar 4,48 juta balita atau hampir 1 dari 5 anak. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat sekitar 377.000 kasus balita stunting baru yang berhasil dicegah. Data juga menunjukkan bahwa kelompok ekonomi kuintil termiskin masih memiliki prevalensi tinggi, yaitu 29,8%. Artinya, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga terkait erat dengan kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, model prediksi risiko stunting harus dievaluasi bukan hanya secara statistik, tetapi juga dari manfaatnya untuk intervensi tepat sasaran. Pada slide ini, kita melihat contoh studi prediksi risiko stunting di Kalimantan Timur. Studi dari Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia menggunakan data SSGI 2022 dan pendekatan binary logistic regression untuk memprediksi faktor risiko stunting pada anak usia 0 sampai 23 bulan. Hasil model menunjukkan akurasi klasifikasi sebesar 83,2%, serta mampu menjelaskan 59,4% variasi kejadian stunting. Faktor yang signifikan antara lain berat badan lahir rendah atau BBLR, serta tinggi badan ibu. Namun, angka akurasi ini tetap perlu dibaca secara kritis. Dalam konteks kebijakan, prevalensi stunting Kalimantan Timur masih berada di atas 20%, yaitu 22,8% pada 2021 dan 23,9% pada 2022. Artinya, model harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya membantu deteksi risiko dan mendukung intervensi yang tepat sasaran. Pada slide ini, kita melihat mengapa angka akurasi 83,2% belum cukup untuk menyatakan bahwa model siap digunakan dalam kebijakan publik. Secara sekilas, angka tersebut memang terlihat tinggi. Namun dalam kasus stunting, kesalahan prediksi memiliki konsekuensi yang serius. Salah satu risiko terbesar adalah false negative, yaitu ketika anak sebenarnya berisiko stunting, tetapi model memprediksi tidak berisiko. Akibatnya, anak tersebut bisa tidak mendapatkan intervensi tepat waktu. Karena itu, dalam konteks kesehatan publik, recall seringkali harus menjadi prioritas utama. Lebih baik sistem menandai lebih banyak anak untuk ditindaklanjuti daripada melewatkan kasus yang berisiko. Selain itu, model juga perlu dievaluasi pada berbagai segmen, terutama kelompok kuintil termiskin, agar hasilnya tidak hanya akurat secara nasional, tetapi juga adil secara sosial.